kasus Kades terlibat korupsi terus meningkat. Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia Kaya apa sih, Cok? Waya mau kayak mak dolanan HP. Ndak mau kayak kono. Nyene lho Pak, delok nonton ning TikTok iki. Aki kades sing kena kasus korupsi. Aku curiga kadesnya kita pasti korupsi juga. Nyapa to mikir desa? Urusan desa kuwi ben perangkat desa sing ngurusi. Urusan saiki iki kerja kok mau HP ya. Nyene lho Pak, sampean iki sebagai warga desa harus peduli sama desa, harus peduli sama pembangunan desa. Sampean itu punya hak untuk mengetahui anggaran desa itu dipakai untuk apa. Wis to, fokusmu kerja ae. Nek pengen ngurusi desa ya kono dadi aparat desa ae. Alah, wong tuwe diajak mikir kritis ra iso. Mending aku maju ae. Dan cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. Pak. Bu, lihat itu mobilnya Pak Kades. Baru. Iya, padahal masih banyak jalan yang berlubang belum ditimbun. Iya, paling itu loh. Uang desa juga itu ditilep di mobil. Padahal aku itu orang nggak punya, tapi nggak pernah dikasih bantuan sama Pak Kades. Aku lihat itu loh. Ya, kerjaannya kan cuma jadi kades ya. Iya, Kok sudah bisa beli mobil? Iya. Nah, ibu-ibu pada ada apa sih kok serius banget ini? Gini loh Pak Bowo, Pak Kades mobilnya baru. Padahal masih banyak jalan lubang yang belum pernah ditimbun sama Pak Kades itu. Iya kan? Nah, daripada suudon terus, mari kita datangi Pak Desa saja di kantornya. Kan toh kita sering diajak musyawarah, perencanaan pembangunan, supaya lebih jelasnya. Oh iya ya Pak ya. Oke Pak, nanti kita besok tanyakan yuk. Aku mau mulai mau aku sisik tapi. Loh Jok, pagi-pagi kok sudah ke kantor desa mau ngurus surat nikah ya? Masa baru lulus kuliah, kerja aja belum udah mau nikah. Anak istrinya mau dikasih makan apa? Apa sih Bu? Aku kesini mau ketemu Pak Desa. Akhir-akhir ini banyak kepala desa yang menyalahgunakan anggaran desa. Aku curiga Pak Desa juga gitu. Apalagi lihat mobilnya baru. Kok sama ya Jok? Sama ya, Nah, betul kan? Aku curiga juga begitu, makanya kami kesini ya Bu ya. Udah Bu, nggak usah suudon terus ke Pak Desa. Mendingan kita tanya langsung ke Pak Desa sekarang. Ayo kita. Ayo Bu, ayo kita tanya saja langsung. Iya toh, lihat ini baru saja jadi dari kepala desa, kerjaannya sudah bisa beli mobil. Mana mobilnya merek lagi, mahal. Kami mau ketemu Pak Desa. Kami mau komplain masalah dana desa. Iya, lihat itu mobilnya baru. Jangan-jangan dana desanya ditilep. Betul itu. Silakan dulu nih Bu ya, saya konfirmasi kepada Pak Desa. Wanita kok. Mari Bu ke aula belakang ketemu dengan Pak Kades. Jadi Bapak Ibu sekalian ini kok pagi-pagi rombongan datang kemarin ini ada apa ini? Ada yang bisa dibantu atau gimana? Gini loh Pak Kades, kami kesini ini mau bertanya masalah dana desa. Dana desa kan miliaran. Itu dipakai apa aja ya Pak Kades? Betul itu Pak Kades. Apalagi banyak kades-kades akhirnya yang kena kasus korupsi. Sampean yakin Kak melu-melu korupsi? Ya betul itu. Begini loh Pak, kan masih banyak itu jalan-jalan tani yang belum tuntas ditimbun. Bapak sudah beli mobil tuntas, cash tanpa nyicil lagi. Udah Bu, daripada curiga terus, mendingan kita dengarkan saja penjelasan dari Pak Desa. Nah, bener nih Pak Bowo. Jadi kalau ada apa-apa itu lebih baiknya dikonfirmasikan langsung ke aparat desa ataupun ke saya secara langsung. Penggunaan dana desa itu tidak serta-merta penggunaannya. Itu ada aturannya. Kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah kan setiap tahunnya kita dalam hal perencanaan desa itu selalu musyawarah melibatkan masyarakat, kemudian lembaga-lembaga desa, dalam ini
ada badan permusyawaratan desa, yang kemudian itu yang dijadikan dasar untuk menyusun APB desa. Setelah kita rencanakan dalam APB desa, itu kita lakukan pelaksanaan. Nah, dalam hal pelaksanaan ini bukan Pak Kades yang melaksanakan pembelanjaan dana desa, tetapi ada pelaksana kegiatan yang melaksanakan itu. Dan itu juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Yang kemudian selanjutnya ada namanya pertanggungjawaban. Nah, dalam hal pertanggungjawaban inilah yang kemudian menjadikan bukti sudah seberapa besar sih dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan di awal gitu. Nah, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Bapak Jaksa bagaimana pengawasan APH itu dilakukan dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Kades sebelumnya. Sebelum saya jelaskan, terima kasih karena sudah diterima di Desa Pontari. Kebetulan juga kita ada program sosialisasi, jadi kita mampir sebentar ke sini. Dan kebetulan juga ada ibu-ibu ini. Nah, jadi mumpung ada ini ibu-ibu yang bertanya, ya mungkin kita bisa jelaskan sedikit Ibu, bahwa saat ini Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen punya aplikasi, namanya aplikasi Jaga Desa. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa. Nah, jadi pada akhirnya nanti tujuan utama dari aplikasi Jaga Desa ini adalah untuk memastikan bahwa setiap desa akan melakukan pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa itu secara tepat sasaran sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dan terjadinya juga tindak pidana korupsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pastikan dengan adanya aplikasi ini kami akan langsung melakukan pemantauan terhadap setiap desa terkait penggunaan, alokasinya maupun pertanggungjawabannya. Sehingga Ibu nggak perlu khawatir lagi akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang Ibu takutkan tadi. Itu mungkin Ibu. Nah, Ibu-ibu sekarang sudah dengar sendiri kan, tidak perlu khawatir lagi tentang penggunaan dana desa. Kejaksaan pun ikut mengawasinya. Ternyata sudah canggih ya Bu, kita sudah dijagain dari jauh. Iya ya Jong, kalau kayak gini kan kita sudah nggak curiga lagi, ya kan? Apalagi diawasi sama Pak Jaksa juga lewat sistem yang canggih lagi. Kami minta maaf ya Pak De, sudah mencurigai. Ketika kecurigaan meracuni kebersamaan, transparansi adalah penawarnya. Dengan Jaksa Garda Desa, negara hadir bukan sekedar untuk menghukum, melainkan untuk menjaga, memastikan setiap harapan warga desa tumbuh subur tanpa dikhianati.